Bagaimana peluang Garuda Muda untuk merebutkan untuk tempat ketiga di Piala Asia U23 2024 ini dan juga peluangnya ke Olimpiade Paris 2024? Kita langsung bahas sore ini bersama narasumber kami. Ada Bung Joy, yaitu pengamat sepak bola atau yang akrab disapa Bung Joy ya, Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy, apa kabar Anda? Selamat sore, baik-baik. Baik, mengawali dialog ini kami minta dulu pendapat Anda soal semalam. Silakan Bung Joy. Ya, semalam itu meskipun kalah sih harusnya pelajaran berharga ya didapatkan oleh Indonesia. Karena setelah dalam 3 dan 4 pertandingan terakhir melawan Korea bermain begitu dominan, begitu ofensif karena memang pola Sintayong kan sangat ofensif ya 3-4-2-1 atau 3-4-3. Itu mendapatkan lawan yang setara dalam arti lawan ini sebetulnya bermain dengan pola yang seimbang 4-3-2-1. Tapi mereka punya 5 gelandang yang menurut saya paling bagus di Piala Asia kali ini ya. Dengan 5 gelandang itu mereka berhasil mendominasi Indonesia, memaksa Indonesia untuk bertahan di wilayahnya sendiri dan betul-betul menekan pertahanan Indonesia sampai membuat banyak sekali pemain yang harusnya dalam posisi bisa melepaskan diri tidak bisa lepas dari tekanan. Itu yang kunci saya rasa dari kemenangan Uzbekistan. Dan pelajaran berharganya adalah ya harus bisa keluar dari tekanan apapun caranya, harus ada leader di lini tengah terutama untuk bisa keluar dari tekanan itu, dan Indonesia ternyata kemarin nggak punya gitu. Jadi Sintayong harus berpikir keras nih menghadapi Irak yang tidak seofensif atau tidak sesolid Uzbekistan tapi tetap tim yang solid untuk melawan Indonesia. Artinya ada opsi lain begitu ya, meskipun tidak punya lini tengah, Bung Joy. Ada opsi yang diberikan juga oleh si STY. Ya, opsinya pasti adalah bagaimana melepaskan diri dari tekanan yang keras ya seperti Uzbekistan gitu. Cuma problemnya kan Indonesia tidak punya pemain dengan skill yang sangat tinggi untuk megang bola beberapa detik sebelum pemain-pemain Indonesia keluar dari pertahanan dan bisa menyerang balik. Ya kan, kalau Argentina katakanlah punya Leo Messi gitu ya. Tim-tim besar itu punya figur, terutama figur di lini tengah yang dia bisa keeping bola 5-6 detik untuk kemudian dia memberikan kepada pemain lain yang terbebas dari tekanan lawan. Nah, ini Indonesia nggak punya nih pemain yang model begitu. Ivar sih harusnya bisa ya, karena dia sebetulnya dia central pivot. Marcelino nggak bisa diharapkan karena dia memang karakternya ofensif, dia menyerang, dia buka ruang. Nah, ini Indonesia nggak punya tipe libero atau tipe pemain nomor punggung 8 seperti Paul Pogba gitu katakan yang bisa keeping bola. Nah, ini yang harus jadi PR nih bagi Sintayong untuk menghadapi Irak yang saya rasa meskipun tidak sesolid Uzbekistan, tapi saya rasa punya kelebihan dalam satu, postur mereka lebih tinggi besar ya. Kemudian kecepatan mereka nggak secepat Uzbek tapi cepat gitu loh. Ini yang harus diwaspadai, dan mereka punya daya serang juga cukup baik sehingga PR-nya banyak nih Sintayong untuk lolos ke Paris. Baik, artinya kita juga bisa mengambil lesson learn dari kekuatan dari Uzbekistan semalam begitu ya Bu Joy. Kalau kita melihat juga ke depan tidak boleh berlarut dalam kesedihan, harus menatap asa ke depan untuk Olimpiade Paris 2024, ada tempat ketiga begitu ya, perebutan tempat ketiga. Kalau telah diperkuat nanti dengan strike kembali dan tanpa Rizky Ridho, Anda melihat seperti apa? Ya, tanpa Rizky Ridho memang kehilangan besar. Rizky ini kan figur di lini belakang ya. Kalau dia ada di situ tuh pemain yang lain merasa tenang, merasa aman gitu. Nah, ini yang Indonesia kehilangan betul leader di lini belakang. Karena posisi dia memang posisi sentral di belakang untuk melakukan direct comment kepada Komang, kepada Ferrari, kepada siapapun yang ada di dekatnya untuk cover pemain, cover lawan dan macam-macam. Jadi dalam dugaan saya karena tidak ada Rizky Ridho, kemungkinan Justin Hubner yang akan dipasang di posisi itu, karena posisi Justin ini kan sebetulnya dia agak utility di gelandang, dia agak utility juga di belakang gitu. Jadi kalau dia dipercaya sebagai center back dengan 3 center back yang sejajar, harusnya sih dia bisa. Cuma memang persoalannya dia tidak akan mungkin komunikasinya tidak sefasih Rizky, tapi oke lah dalam 1-2 hari ini kemungkinan besar itu akan terjadi penyesuaian. Nah, kehadiran kembali Rafael Strike ini yang akan menjadi nilai plus ya, karena kan pemain ini meskipun 3 pertandingan nggak bikin gol, tapi dia buka ruang terus kan, dia bikin penalti,
dia mengacak-acak pertahanan lawan, dan pemain lain dibiarkan untuk mencetak gol. Marcelino cetak gol, Witan cetak gol, Komang cetak gol. Itu juga sebetulnya berkat pergerakan tanpa bola atau dengan bolanya Rafael. Baik. Ini yang pasti akan menjadi nilai plus bagi Indonesia. Baik, kalau kita lihat juga patut diapresiasi ya timnas Indonesia semalam itu mereka disiplin sekali di awal-awal dan juga tetap mempertahankan counter attack mereka di lapangan. Bagaimana kemudian Anda melihat melawan Irak nanti, apakah hal itu juga harus terjadi di 2 Mei? Melawan Uzbekistan memang Indonesia tertekan ya. Harus diakui Uzbek ini punya determinasi dalam menyerang yang sangat bagus, ya kan? Mereka passing 1-2-nya jalan, rebutan bola terus mereka menangi di lini tengah. Mereka juga bagus dalam overlap pemain-pemain sayapnya gitu. Beberapa kali kan crossing bahkan tendangan dari luar kotak penalti itu berbahaya sekali, bahkan beberapa kali, 2 kali kalau tidak salah kena mister dan tiang gitu loh. Jadi memang menghadapi Uzbekistan sangat tertekan. Tapi menghadapi Irak menurut saya Indonesia akan bermain dengan pola asalnya, yaitu 3-4-3 yang ofensif. Kalau bisa mendominasi dalam 10 menit pertama, pasti Indonesia akan menerapkan high defensive line. Artinya 3 pemain paling belakang itu ada di sekitar lapangan tengah, sehingga kemudian memang tidak memberi ruang kepada pemain lawan untuk berkembang di sektor tengah. Itu yang terjadi kan pada Australia jelas sekali, pada Yordania apalagi bahkan bisa mencetak 4 gol gitu loh. Bahkan ketika melawan Korea juga tidak diberi cukup ruang oleh pemain-pemain Indonesia. Jadi melawan Irak menurut saya bisa tampil dengan pola yang memang disiapkan oleh Sintayong untuk seperti itu. Dan karakter bermain terutama kalau kita bicara pemain Marcelino, Pratama Arhan, Ivar, lalu kemudian ada Witan, itu kan pemain-pemain yang nalurinya tuh memang naluri ofensif. Nah ini yang pasti akan dimanfaatkan betul oleh Sintayong. Tapi memang harus diketahui juga Irak itu kuat ya, dalam bertahan juga mereka kuat, bola-bola atas kuat. Jadi harus ada strategi yang gitu ya untuk menghadapi Irak. Ya, kalau berkaca dari semalam juga ini kan mendapat perhatian publik Indonesia ya soal wasit, banyak sekali kontroversi yang ditangkap oleh para netizen dan juga publik di Indonesia. Anda melihatnya apa yang kemudian jadi evaluasi dari Sinteyong terhadap wasit itu? Wasit saya kira menjalankan tugasnya dengan baik ya. Meskipun tidak menyenangkan bagi Indonesia, terutama kalau kita bicara gol yang dianulir, tapi itu gol kan memang offside, posisi kakinya, posisi tumitnya Ramadan Sananta gitu. Jadi ya nggak ada yang perlu dievaluasi lah. Yang penting tetap fokus, jangan bikin pelanggaran yang seperti dilakukan oleh Rizky. Itu yang jadi kontraproduktif bagi Indonesia, itu sangat-sangat merugikan. Karena VAR itu berperan dalam kartu merah, kalau kartu kuning tidak. Jadi kalau kartu merah memang itu akan dievaluasi VAR. Baik, kita doakan yang terbaik di 2 Mei mendatang, memperebutkan untuk tempat ketiga begitu ya di 2 Mei mendatang. Bung Anton Sanjio, pengamat sepak bola bersama kami di News Report. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.